Selamat siang saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Di Santoso. Hari ini kita berada di GKI Batu. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang rekan, yaitu bersama dengan Bapak Gamal dari BPTP Jawa Timur. Ya. Beliau adalah seorang peneliti, insinyur pertanian. Karena itu hari ini kita akan belajar tentang budidaya sayuran di pekarangan rumah. Pak Gamal, kita tahu ya Pak ya, sayuran itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Pasti. Ya, karena itu dalam suasana at home ini dan dalam stay at home ini saya kira kita akan belajar. Oke, Pak Dwi, mungkin Pak Gamal bisa jelaskan bagaimana kita mau belajar budidaya sayuran di pekarangan rumah. Ya, silakan Pak Gamal. Oke, makasih Pak Dwi. Ya. Kita tahu saat ini pekarangan kita banyak, memang sebagian besar mempunyai pekarangan, tapi ternyata banyak hanya ditanami buah-buahan dan bunga. Bagaimana saat ini dalam kondisi stay at home, di mana kita pun harus di rumah, kita nggak bisa belanja keluar, kadangkala dengan kita mengadakan aktivitas yang positif, kita akan coba nanam sayuran. Karena itu tahu kalau kita sayuran yang kita produksi sendiri pasti akan sehat dan terjamin dari pestisid, bebas pestisida. Ini sayuran apa saja ini Pak yang ada di depan kita ini Pak? Yang ada di kita ini kebetulan sudah ini kailan. Wah, kailan itu. Ini bawang pre. Ini selada. Ini juga kailan. Dan ini bibit pakcoy. Ini biasanya sawi. Sayuran maksudnya olahan untuk di restoran juga bisa? Di rumah? Bisa. Kailan apalagi nih? Kailan, kesukaan banyak orang nih ya Pak ya? Itu. Nah, kami juga membawa bibit-bibit. Ada benih, ada bibit ya Pak ya? Semua yang bisa nanti dibagikan ke jemaat. Misalnya ini bayam. Saudara-saudara yang suka sayur bayam bisa menanam ini benihnya. Ini nanti diberikan Pak? Ya. Semuanya kami berikan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita dari jemaat GKI Batu atau yang menonton ingin mendapatkan benih ini, bisa langsung ke GKI Batu? Bisa. Diberikan ya Pak? Diberikan. Jadi, terima kasih ini ya. Ini juga ada tomat. Ada tomat juga. Ada terong. Wah. Ada selada juga. Banyak ya. Ini kok warnanya begini nih, selada yang seperti ini juga atau? Ini kita kembangkan di kantor, kebetulan banyak macamnya. Jadi ada yang bisa merah, ada yang bisa ungu, ada yang keriting juga. Ada macam-macam ya? Macam-macam. Jadi bisa nanti dikembangkan. Nah ini Pak. Ini kangkung. Wah ini saudara, ini seperti ini. Bijinya kangkung. Bijinya kangkung itu saudara-saudara ya. Kita mungkin biasanya hanya makan, tapi ini kita ditunjukkan kalau ternyata benihnya, bijinya seperti ini. Nah, sebetulnya begini Bapak, nanti kita juga akan praktekkan bagaimana cara mulai kita membuat persemaian. Kita ngisi polybag medianya untuk tanaman ini. Dan nggak usah khawatir sebetulnya kalau ibu-ibu tidak punya polybag seperti ini. Ini polybag kebetulan sudah ada, tapi bisa menggunakan kresek. Kalau kesulitan mendapatkan polybag, kita bisa pakai kresek seperti ini. Kresek bekas. Bisa juga bekasnya untuk minyak, atau kaleng-kaleng bekas yang tidak bermanfaat daripada buat tempat jentik nyamuk. Mendingan kita buat tempat media tanaman sayuran. Ini juga perlu dilubangi begini Pak, nanti kalau diisi tanah? Tetap harus dilubangi. Karena kalau tidak dilubangi, air genang, tanaman juga akan mati. Mungkin kita mulai dari kita membuat persemaian dulu ya, paling tidak karena itu yang utama. Tapi ada beberapa tanaman yang tidak perlu disemai, tapi langsung ditanam. Bisa. Seperti bayam, kangkung, sawi, itu langsung ditanam. Tapi misalnya kalau ditanam tomat, cabai, terong harus disemai dulu. Harus disemai. Saudara, kita semakin tidak sabar untuk mengikuti gimana cara kita menanam seperti yang dijelaskan oleh Pak Gamal. Mari kita ikuti prakteknya. Mari Pak Gamal. Kita akan praktek untuk membuat persemaian.
Ya, ini tanah biasa atau bagaimana ini Pak? Tanah yang sudah campuran antara pupuk kandang Pupuk kandang. dan tanah biasa. Ya. Kalau di persentase 1:1. satunya itu adalah pupuk kandang, Ya, satunya satunya tanah tanah biasa. begitu saudara-saudara. Ini kita kalau siapkan. yang Ini tray untuk Tray. wadah persemaian. Oh, ini namanya tray. Nah, untuk persemaian. Tapi bisa saja kalau tidak punya, kita bisa di persemaian pakai mangkok atau pakai apa yang paling tidak ada bekas-bekas apa bisa dimanfaatkan untuk persemaian. Ini kalau kecil begini apa untuk tanaman yang sifatnya kecil atau bagaimana Pak? Kenapa beda dengan yang ini misalnya? Oh, yang ini tetap Pak. Ini karena umur persemaian biasanya hanya 1 bulan, Iya. jadi cukup untuk medianya segini. Ya. Iya. Ya. Pertama sebetulnya kita isi Iya. medianya. Kita isi ya. Oke. Kita ratakan dan kita padatkan. Setelah padat, baru kita buat lubang tanam ya untuk membuat persemaian. Nah, mungkin kita akan ke meja lagi, Bapak. Iya. Nah. Kita buat lubang-lubangnya Ya. dengan bisa tusuk gigi, bisa bekas sedotan. Baik. Jadi kita bisa buat lubang tanamnya dulu. Ya, untuk naruh bijinya. Ini kira-kira kedalaman berapa senti nih Pak? Kita masukkan ini Pak. Paling 1 senti juga sudah cukup, Bapak. 1 senti sudah cukup ya. Nah, terus kita ambil benihnya. Ambil benihnya. Nah, ini seperti seperti, itu. Misalnya kita menanam apa cabai. ini? Cabai. Ya. Ya, misalnya kita menanam Cabai. benih cabai. Nah, Ya, ya kita masukkan satu-satu. kita masukkan ke dalam lubang-lubang tadi. Ya, satu-satu. Ya. Wah, ini harus teliti ya Pak ya. Telaten biasanya Dan ibu-ibu nih. telaten ya, karena benihnya kecil saudara-saudara. Ya, Oke. ya biasanya satu kantong gini bisa banyak sekali isinya ya Pak ya. Ada 2000-an Sekitar kurang lebih. 2000-an ya. Iya. Oh, jadi Ya. saudara-saudara Nah, misalnya ini udah selesai, kita tutup rata. ya. Nanti biarkan kita siram. Kira-kira akan baru pindah kurang lebih sekitar 1 bulan. 1 bulan. Nah, setelah daun 3-4. Oh, jadi ukurannya kira-kira setelah benih ini ada 3 atau 4 daun ya, yang seperti sudah tumbuh ini. seperti depan ini ya. Nah, ini Ya. salah satu contoh persemaian untuk pakcoy yang sudah Pakcoy. tumbuh dan siap dipindah. Oh, kalau sudah seperti ini sudah siap dipindah ke tempat Polybag, yang polybag yang lebih luas, Ya, yang lebih besar. ya. Oke. Itu Bapak. Ya. Nah, setelah kita membuat persemaian, kita bagaimana mengisi polybag yang baik. Oh, Oke? sekarang kita akan mengisi polybag yang baik caranya ya. 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 Pertama, kita tekuk dulu Ya. keluar. Karena apa tujuannya? Agar air nanti kalau pada saat nyiram Oke. tidak tertutup begini. Jadi Oh. bisa langsung masuk. Ya. Kita isi polybag. Ini sampai ketinggian berapa Pak ngisinya Pak? Kira-kira sekitar 3/4 dari 3/4 dari ukuran polybagnya ya, ya, benar. plastik polybagnya. Ya. Ketinggiannya ya, isinya ya. Ya. Kalau kita mengisi dengan ukuran polybag seperti ini, itu untuk tanaman sayuran itu sampai dia panen itu Sudah kandungan nutrisinya sudah cukup ya Sudah Pak? cukup. Sudah cukup. Nah, untuk mensiasati kekurangan nutrisi, biasanya ibu-ibu kan nanam mencuci beras, Pak. Ya. Nah, air cucian beras itu baik sekali untuk menyiram. Jadi tidak perlu dibuang ya? Tidak perlu Bisa dibuang. untuk ini Menyiram. menyiram ini ya. Air baik cucian sekali. beras, air cucian ikan, Iya. air cucian daging, Iya, itu amat sangat baik. Iya, jadi sebetulnya gampang sekali ya Iya. cara merawatnya ya. Ya, Iya. ini Oke. salah satu polybag yang sudah Iya. kita buat cukup bisa untuk menanam beberapa tanaman nanti. Iya. Selanjutnya
ada beberapa tanaman yang tidak bisa langsung ditanam, tapi ada pula tanaman yang metodenya beda. Misalnya kita menanam bayam, ya. karena ukurannya benih kecil sekali, ukuran benihnya kecil, maka harus dicampur dengan tanah. Perbandingannya 1 sendok bayam, 1 sendok benih bayam dengan 6 sendok tanah. 6 sendok tanah. Ya. Oke. Ini contohnya Pak Dwi. Harus benar-benar takarannya ya Pak Ya, ini seimbang ya. 1 sendok 1 sendok bayam ya. kita masukin di piring. Oke. Kemudian kita campur dengan 6 sendok media. 6 sendok media. 1, Oke, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. 6. Ya, sambil belajar menghitung, saudara-saudara. Ya. Jadi Tujuannya ini untuk agar menanam rata. dengan sukacita ya. Ya. Supaya apa tujuannya, Pak? Rata. Supaya merata. Karena apa? Tadi ukuran kecil. Ya. Kalau kita taburin dengan tangan aja, Ya. akan keruntel-keruntelan. Iya. Kalau Bisa. diginikan rata, Ya. bisa digunakan Bisa untuk menyebar ya. menyebar rata dan bisa untuk penyebarannya. luas lahan yang lebih luas ya, Iya. lebih banyak. Kira-kira segini untuk berapa luasan ini, Pak? Kalau dengan kurang lebih bisa 1 meter persegi sih. 1 meter persegi, 1 Iya. meter persegi. Iya. Itu kalau ditanam di lahan ya. Iya. Tapi kalau di polybag nanti kita hitung tinggal Iya, berapa kita hitung berapa polybag gitu yang ya. bisa diisi. Iya. Jadi sebetulnya cukup mudah ya Pak ya. Tinggal kita mencampurnya di media dengan ukuran perbandingan 1:6 tadi misalnya bayam. Kemudian setelah seperti ini, setelah rata Pak, kita taburkan aja. ditaburkan langsung gitu ya? Ya, taburkan. Iya. Nah, sudah. Nanti tinggal kita siram. Kita taruh di tempat yang agak teduh atau kena sinar matahari nggak apa-apa karena bayam butuh. Tapi jangan lupa airnya. Jangan lupa airnya. Nah, Oke. itu. Ya, ini. Ya. Tapi untuk tanaman lain seperti kangkung, Misalnya? ya, seperti kangkung, kita tidak perlu membuat perlakuan seperti ini. Karena ukuran biji kangkung cukup besar. Lebih besar. Ya. Jadi kita bisa menanamnya satu-satu. Satu-satu. Dengan jarak tanam bisa jadi 5 cm-an. 5 cm. Ya, jadi ditancap aja. Langsung ya Pak ya. Langsung dimasukkan gitu ya. Ya. Oke. Begitu saudara-saudara. Jadi langsung dimasukkan begitu. Kira-kira ukurannya 5 cm. Ya. Wah. Jadi 1 polybag. Ya. Bisa banyak kangkung. Iya, tapi ini bijinya sudah bagus ya Pak, yang bernas ini ya. Bagus Pak. Gak usah khawatir. Nanti kita tinggal siram, tunggu. Nah, panen kangkung juga akan 1 polybag. Ini kan banyak kangkungnya nantinya. Iya. Jadi tinggal dipangkas aja, biar dia tumbuh lagi. Enggak perlu dicabut ya Pak? Enggak perlu dicabut. Jadi bisa awet. Berapa kali itu Pak? Bisa 3-4 kali. 3-4 kali? Ya lumayan, jadi sekali nanam bisa panen 1 polybag bisa aja 1 masakan. Kalau kangkung gini, saya misalnya menanam nih, kira-kira panen itu berapa lama Pak? Rata-rata kalau kangkung sekitar 40 hari. 40 hari. Kalau bayam 25 hari sampai 30 hari. Lebih cepat ya Pak? Lebih cepat. Wah tuh, rekan-rekan, kita mulai bisa bertanam sayuran ini dengan cara yang mudah. Dan saya kira praktis ya, saudara-saudara. Nah, untuk yang ini, yang tanaman pakcoy, yang tadi di persemaian, kita tinggal mengambil lewat bawah. Kalau sudah terbentuk seperti ini, saudara-saudara, kalau kita mau memindahkan ke polybag, caranya seperti ini. Kita tusuk bagian bawahnya. Oke. Ya, setelah muncul seperti itu, tusuk bagian bawahnya. Didorong dari bawah. Kita ambil. Oke. Nah, benihnya bisa kita pindahkan. Kita pindahkan ke dalam polybag. Seperti ini. Begitu. Ya, tuh.
Jadi cukup satu polybag kalau pakcoy, karena dia tanaman akan melebar dan membesar seperti hasilnya seperti ini. Bisa jadi ini nanti bisa seperti ini ya. Satu Ya. polybag satu tanaman ya benar, Pak ya. ya. Jadi tergantung jenis tanamannya ya. Benar, ya. Nanti juga misalnya cabai satu juga sama juga. Ya. Tomat demikian juga. Iya. Wah. Oke. Pak Dwi, kita juga akan praktek misalnya kita tidak punya polybag, Kalau ada keterbatasan polybag, maka kita pakai kresek bekas. Oh, bisa juga ya? Bisa. Oke, Pak. Ya. Mari, Pak. Ya. Kita coba isi. Ini juga ukurannya kira-kira 3/4 ya Pak ya? 3/4. Oke. Tapi jangan lupa nanti setelah ini penuh, Ya, kita harus bolongin untuk bolongin juga ya. pembuangan airnya. Pembuangan air supaya tidak itu ya. Kalau orang sini ngomong ngecembeng gitu. Nah, kalau ngecembeng itu oyotnya akan busuk. Iya. Dan tidak akan tumbuh normal akhirnya. Iya. Ini ngisinya gini aja ya Pak ya? Ya. Nggak perlu dipadet-padetin gitu ya? Nanti kena air dia akan padat sendiri. Oh, baik Pak. Iya. Karena kalau kita padetin, drainasenya juga menjadi jelek, perakarannya juga akan menjadi kurang bagus. Oke, Cukup, Pak? kira-kira Pak Dwi. Iya. Nah, jangan lupa tadi Iya. kita harus bolongin. Nah, Kalau sudah jadi begini, kita harus bolongin juga. ya. Nah, Oke. tujuannya tadi air bisa mengalir. Iya. Oke, ini udah siap dan siap untuk ditanamin dengan sayuran yang diinginkan. Iya, ternyata sederhana juga ya Pak ya. Kalau kita tidak punya polybag, kita bisa pakai kantong plastik, saudara. Kantong Kresek, saudara. kresek ya. Ini tadi bayam yang Iya. sudah kita campurkan bisa langsung ditanam di sini, ditaruh seperti di tempat yang ini. Ya. Gitu mungkin. Sip. Ya, tuh. Mungkin apalagi Pak Dwi kira-kira? Kira-kira ini tadi bayam. Ya. Kemudian kangkung sudah. Ya. Kemudian ini apa tadi Pak? Pakcoy. Pakcoy sudah. Kalau ada benih yang lain, sama ya. Ya, seperti misalnya selada ini. Selada. Ya. Selada ini kita juga harus semai. Oh, semai dulu. Semai dulu seperti ini nanti hasilnya. Setelah seukuran ini baru ditanam. Ya. Gitu. Oke Pak, sekarang masih ada satu tanaman yang ada terdisplay di meja ini, mungkin yang perlu Bapak jelaskan yang ini Pak. Kalau yang tadi yang lainnya sudah, sekarang tinggal yang ini. Kalau yang ini gimana ini? Kalau bawang pre sebetulnya sama Bapak. Ya. Jadi kita tanam. Kalau ini kita ambil, sempelin, Ya. dipotong, Potong. ya, dipotong daunnya yang atas, tinggal ditanam. Oh. Jadi dia akan beranak pinak muncul. Itu ya. Ya. Muncul gitu ya. Itu loh Bapak. Oke. Jadi jenis sayuran tuh ternyata ada yang jenis Daun ada itu yang seperti kangkung, bayam, sawi. Nah, terus ada yang buah. Yang buah itu apa saja Pak? Tomat, Terong, cabe. Nah, itu termasuk yang itu. Ya. Ada yang sayuran umbi. Ya, kayak kan yang hasilnya di bawah. Itu Ya, seperti kentang, wortel. Oh, Itu termasuk itu. Penasaran ya saudara-saudara? Kita perlu terus belajar ini, mempraktekkan ya Pak ya Pak. Ya. Iya. Nah, mungkin itu Pak Dwi kira-kira Oke. yang bisa kami sampaikan saat ini. Mungkin lain kali kita bisa tambahkan. Baik. Cuma ada saran ibu-ibu, jangan lupa menyiram. Jangan lupa menyiram. Ya, Pak, ya. Bisa tadi pakai cucian Ya. beras, pakai cucian ikan atau cucian daging, Ya. dan tidak terpaku pada polybag. Ya. Misalnya nih Pak, Nah, hujan itu intensitasnya tidak tinggi. ya, Kita boleh menyiram sayuran kita dalam polybag itu ukurannya berapa hari sekali Pak? kalau misalnya tidak ada hujan, kita bisa 1 hari sekali atau 2 hari sekali. 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Kadang-kadang kan orang berpikir nanti gimana Pak hamanya kira-kira kalau ada. Nah,
Gimana itu Pak kira-kira Pak? Kalau hama kalau kita dalam jumlah yang sedikit gampang dikendalikan. Gampang sekali ya. Memang Iya, kalau dalam jangka yang luas ya, kira-kira misalnya kita di pekarangan kita punya pekarangan yang cukup luas, iya. itu bisa aja dengan menggunakan pestisida tapi yang nabati. Yang nabati. Ya, bisa aja kita membuat dari tembakau. Tembakau Itu bisa disemprotkan disemprotkan. atau daun sirsak. Daun sirsak lah ini ya. Ini kita Nanti mungkin tahap berikutnya lain kali ya, kita kita ajarkan bicara ya. membuat pestisida pestisida nabati ya. Iya. Wah, bagus sekali gitu. ini ya. Baik. Wah, semakin penasaran saudara-saudara kita mempraktekkan bagaimana membudidayakan sayuran di pekarangan rumah ternyata cukup efektif untuk saat-saat ini. Ya. Kita melakukan sesuatu yang produktif dan juga kreatif begitu ya Pak ya. Paling tidak nanti ibu-ibu udah nggak perlu beli sayuran, mengurangi pembelian sayuran. Mengurangi pembelian sayuran. Paling tidak untuk konsumsi keluarga sendiri. Ya. Terus misalnya cabai mau nyambil, kita bisa ngambil Tinggal dari petik sendiri. Ya, pilihan itu. sendiri. Ya, kira-kira begitu Ya. Bapak. Gimana saudara? Anda tertarik untuk belajar bersama kami? Kami terbuka bersama dengan Pak Insinyur Gama Pratomo. Jikalau saudara membutuhkan akan penjelasan lebih lanjut, kami siap untuk hadir dan menjelaskan kepada saudara. Pak Gamal, saya rasa menarik sekali pertemuan kita pada hari ini. Di lain waktu kita akan belajar untuk metode penanaman yang lain dengan tema yang lain. Ya. Kami segenap mewakili umat GKI Batu mengucapkan terima kasih untuk penjelasan Bapak. Sama-sama Bapak. Tetap sehat Pak. Harus. Ya. Saudara-saudara sampai di sini dulu. Saya dan Pak Insinyur Gama Pratomo mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian saudara sekalian. Salam sehat. Salam sehat. Ya.